hari ini kita Hmm. hari ini agenda kita nggak akan yang berat ya, nggak akan masuk dulu ke mata kuliah. Jadi masih pengenalan. Seperti tadi disebutkan Pak Ari, saya Oki Sandrino dari Kimia Unpad S1 angkatan 2000. Yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan itu teknologi geopolimer. Itu ya, apa itu geopolimer? Itu nanti pas kita mulai masuk ke kuliahnya ya. Nah, agendanya kuliah itu sebenarnya cuma 4. Jadi sebelum masuk ke geopolimernya, jadi geopolimer itu nanti masuk ke beton geopolimer sama aplikasi geopolimer. Nah, cuma sebelum geopolimer harus tahu dulu tentang beton. Sebelum tahu tentang beton harus tahu tentang semen gitu. Jadi basicnya justru ada di semen dulu. Kalau semen tahu, nanti bikin beton dari semen tahu juga. Nah, ini beton geopolimer itu apa? Alternatif gitu ya. Nah, selain beton geopolimer, geopolimer bisa dibuat untuk apa? Nah, aplikasinya ada lagi nih, yang niche market. Gitu. Jadi agenda besarnya hanya 4 ini. Oke, ini profil saya. Slide udah pindah ya, aman ya? Oke, jadi saya sekarang kerja di Semen Merah Putih. Jadi dari 2015 ya, di 10 tahun terakhir itu di pabrik semen. Sekarang di pabrik semen Merah Putih, pegangan saya itu R&D di semen dan alternatif raw material. Sebelumnya 10 tahun di Holcim, atau sekarang namanya Dynamics mereknya, itu megang semen, produk turunannya, dan alternatif. Nah, alternatif itu contohnya geopolimer. Kemudian 5 tahun saya di Jaya Board, itu juga building material, itu ilmu tentang gipsum, papan gipsum, kompon. Nah, sebelumnya saya kerja dari 2005 itu udah macam-macam tuh. Ada yang editor buku, ada kerjain plating, jadi engineer di situ. Kemudian di Nestle, bikin Denko, sama anodizing di Esco. Itu. Nah, saya pengalaman kerja, ini hanya saya tampilkan yang dari 2010 ya, 15 tahun terakhir. Jadi saya yang hari ini adalah R&D Manager di PT Semindo Gemilang. Nama PT-nya Semindo Gemilang, nama merek semennya Semen Merah Putih. Itu baru gabung tahun ini. Sebelumnya 2015 sampai 2025 itu di PT Solusi Bangun Indonesia. Sebelumnya namanya Holcim ya. Nah, di situ jenjang karir saya dari technical marketing, megang application lab researcher, kemudian jadi product renovation development specialist, baru terakhir housing and building material development manager. Nah, sebelum ke situ 2010 sampai 2015 itu karirnya sebagai engineer di quality, proses, dan production supervisor. Itu. Nah, ini masukan. Jadi saya di sini dosen praktisi slash ketua operasional dari IAKU. Jadi materi akan saya mix ya, materi kuliah iya, kemudian materi self building saya masukin juga. Jadi nanti ini catatan buat buat Anda-anda yang sekarang semester 5 ya. Semester 5. Jadi kalau mau nyiapin CV itu yang terakhir dulu ya. Yang terakhir dulu baru bergerak ke yang awal. Termasuk kalau sekolah. Sekolah itu nanti yang pendidikan terakhir dulu, baru terakhir yang awal-awal. Jadi kuliah baru turun ke SMA gitu. Itu satu trik pembuatan CV. Oke, kalau ada yang mau ngacung atau berpendapat langsung aja ya. Jadi kita tektokan gitu, biar saya nggak terlalu monolog. Oke, sebelum masuk kita bahas dulu 3C ya. Jadi setiap apapun, saya dalam root cause analysis atau dalam public speaking, for your information ya, jadi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, apa 26 Juli ya, saya ngadain training public speaking ke S1, alumni mungkin ada juga yang ikut, tapi kebanyakan angkatan 21 ya, yang dari S1 kimia.
Nah, di public speaking juga sama. Teorinya tuh 3C yang saya kasih tahu. 3C itu apa? Concern, causes, corrective action. Jadi dalam membahas sesuatu tuh concernnya apa dulu nih? Latar belakangnya apa? Kemudian penyebabnya apa? Terus harus diapain? Corrective action apa? Nah, ini kepake ya, di praktikum kepake, di analisis kepake, di problem solving kepake, di public speaking kepake. Jadi yang mau kita bicarakan apa, concernnya, kemudian penyebabnya apa, baru corrective action. Tuh. Nah, contohnya ini. Misal kita akan bahas geopolimer. Kenapa geopolimer? Tuh, concernnya adalah emisi CO2. Kenapa emisi CO2? Karena dari sini, semen nih. Jadi kalau dari jurnal, itu emisi karbon itu disumbangkan oleh pabrik semen. Tuh. Masih ingat kimia dasar ya? Jadi kalau kita ada kapur, CaCO3, kalau kita bakar, itu kan yang lepas jadi CaO dan CO2. Tuh. Kalau reaksi kita lihat kesetimbangannya itu 1:1 antara CaCO3 sama CaO-nya sama CO2. Makanya teorinya kalau kita bikin 1 ton semen itu ada 1 ton CO2 gitu. Jadi bikin semen itu sebenarnya ya merusak lingkungan sih. Satu, kita nambang kapur dari gunung. Yang kedua, kita bakar tuh kapur. Jadi emisi CO2 gitu. Jadi dosanya double sebenarnya. Nah, cuma pabrikan semen di Indonesia itu sekarang sudah mengurangi emisi CO2. Jadi yang dari 1 ton semen sama dengan 1 ton CO2 itu sekarang sih udah di angka 0,6 gitu. Jadi kita di pabrik mengurangi emisi dengan cara bikin semennya itu banyak yang jenis PCC, Portland Composite Semen. Nah, nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya dengan saya kasih tugas gitu. Gitu ya. Jadi concernnya adalah emisi CO2. Emisi CO2 gara-gara kita bikin semen. Nah, ini contoh bikin beton ya. Beton K175. K175 itu artinya dia punya kekuatan bisa menahan beban 175 kg per cm persegi. Itu. Jadi 1 cm persegi bisa nahan 175 kilo. Nah, itu artinya K175. Tuh. Nah, si beton dibuat dari semen tambah pasir, tambah batu, tambah air sama aditif. Bikin beton ada semennya. Jadi ada CO2-nya tuh, emisi CO2 yang dihasilkan juga. Makanya bikin semen, bikin beton, itu ujungnya adalah emisi CO2. Nah, itu yang jadi concern. Itu. Concernnya adalah emisi CO2. Penyebabnya apa? Emisi CO2 itu adalah dari produksi semen. Nah, sehingga kita harus ngapain? Ini juga dari berita ya. Industri semen itu menyumbang 8% emisi CO2. Jadi saya merasa berdosa ya kerja di pabrik semen. Makanya saya ngajarnya sebenarnya sekarang inginnya geopolimer tuh hype gitu. Kalau di global, geopolimer ini udah rame penelitiannya. Cuma mereka masih banyak di beton gitu. Nah, kalau kita lari ke beton juga, di Indonesia harga beton kita tuh murah. 1 kubik 500.000 lah, sekitar segitu ya. 500 sampai 600.000 per kubik. 500 sampai 700 lah. Nah, sedangkan geopolimer harganya kalau di luar negeri itu bisa 3 kali lipat. Itu. Nah, geopolimer beton yang saya buat itu udah di angka 1,7 kalinya dari beton normal. Jadi lebih murah dari beton geopolimer yang global, tapi masih tetap lebih mahal dibanding beton normal yang ada di Indonesia. Itu makanya tadi di agenda kan ada beton geopolimer sama ada niche marketnya geopolimer ya. Itu, nah itu untuk mencari padanan produk sehingga si geopolimer ini nggak usah jadi beton. Ada produk turunan lain lah gitu. Nah, jadi tadi saya ulangi, concernnya adalah emisi CO2, penyebabnya adalah produksi semen, sehingga harus ngapain nih corrective action ya? Nah, salah satunya geopolimer. Itu karena geopolimer ini
kalau kita ganti si semen Portland dengan geopolimer, itu emisi CO2 bisa berkurang jauh. 90% nih emisi CO2 bisa berkurang. Itu. Sejauh ini masih aman? Aman, Pak. Masih aman, Pak. Aman ya. Oke, masih pemanasan. Nah, ini big goal ya. Jadi segala sesuatu kita harus punya tujuan. Kemana nih tadi? Gila. Nah, ini. Udah pernah denger SMART kan ya? Ada yang tahu SMART? Kalau kita bikin objektif, SMART itu apa? Langsung open mic aja. Ada yang tahu nggak? S-nya apa, M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, T-nya apa? Ayo, ayo. Kalau nggak tahu, browsing dulu. Saya kasih waktu. 1 menit. Pak, izin mau jawab. Kalau Silahkan. yang eh, saya dapat dari searching itu, S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, Hmm. terus A-nya tuh achievable, R-nya Hmm. relevan, T-nya time bound goals. Oke. Dari Google apa dari GPT? Dari Google, Pak. Oh, iya Google. Oke. Jadi S-nya apa tadi? S-nya spesifik. S-nya spesifik. Oke, saya pindah dulu. Adli, monitor Adli. Bapak S-nya apa, Di? spesifik. Oke. Nura, monitor Nura. Ya, Pak. Nah, S-nya apa? Spesifik. Spesifik. Oke. Spesifik ya. Jadi, goal kita dengan kuliah geopolimer itu sebenarnya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu saya spesifik ada limbah keramik dari PT Kohler. Kohler itu yang bikin sanitary keramik gitu ya, toilet kayak Toto gitu, kayak Kohler. Nah, sekarang saya ingin buat binder utamanya itu nyari lagi yang baru. Itu. Jadi sumber utama geopolimer biasanya bindernya fly ash. Jadi fly ash kalau ketemu aktivator itu dia bisa keras kayak semen ketemu air. Nah, geopolimer itu nggak ada semennya, jadi bahan utamanya itu limbah. Limbah yang mengandung pozolanik. Itu ya. Alternatif raw material ini kita bilang limbah, tapi limbah yang pozolanik. Itu. Jadi tujuan kita, kenapa kita kuliah geopolimer itu satu sebagai alternatif pengganti semen. Nah, yang kedua, kita nyari binder. Karena di global ya, di luar negeri, itu rata-rata bindernya fly ash. Nah, cuma fly ash di Indonesia itu sudah diperjualbelikan, jadi udah ada harganya tuh. Nah, kita cari lagi sekarang alternatif raw material yang pozolanik selain fly ash yang masih bisa dipakai dan harganya masih free. Gitu. Atau jangan ke harga dulu lah, minimal pengganti fly ash yang pozolanik apa. Nah, itu nanti kita cari bareng-bareng ya. Tuh. Oke, yang kedua M. M. Sani M-nya apa tadi? M dari Smart apa? Ayo, ayo. Raffi, diulang lagi Raffi. M-nya apa, Fi? M-nya miserable, Pak. Nah, miserable. Oke. Bintang M-nya apa, Bin? Measurable, Pak. Nah, miserable. Artinya bisa diukur ya. Terukur lah. Nah, target kita nanti dari binder utama yang udah kita dapatkan, kita reaksikan dengan aktivator. Targetnya adalah kita bikin pasta geopolimer
yang punya waktu pengikatan awal minimal 60 menit. Tuh. Kalau bahasa di semennya, waktu pengikatan awal ini initial setting time. Apa, San? Waktu pengikatan awal, San? Ya, tulis nih. Initial setting time. Tuh. Oke. Jadi big goal kita adalah mencari binder alternatif selain flash. Kemudian yang bisa diukur adalah kita nanti dari binder utama kita reaksiin sama aktivator. Tujuannya kita bikin pasta geopolimer yang punya initial setting time minimal 60 menit. A-nya apa, Vi, tadi, Vi? A itu apa, Vi? A-nya alternatif. Achievable, sorry Pak. Achievable. Artinya kan Nah, riset kita harus bisa dicapai gitu ya. Nah, target kita si limbah yang mengandung pozolanik. Pozolanik itu yang kita pakai ininya nih, silika, alumina, sama besi oksida. Nah, 3 ini kalau kita reaksikan sama aktivator itu bisa keras, istilahnya set tuh. Oke, jadi si R-nya apa, Vi? Maksudnya R itu apa R-nya tadi? relevan Pak. Relevan. Relevan. Nah, tahun lalu R-nya itu adalah menunjang penelitian geopolimer di SBI. Cuma karena saya udah nggak di SBI ya, udah nggak di Solusi Bank Indonesia. Nah, kita giring aja ke D4 Kimia Unpad. Mudah-mudahan nanti ada praktikumnya ya, walaupun saya masih belum tahu nih bisa offline atau enggak. Cuma kalaupun ada praktikum, masih bisa di remote lah. Nah, untuk timeline, tahun lalu sih sampai Desember ya. Tahun ini kita lihat ya, entah satu semester ya sampai Februari, apa Desember juga. Tuh. Nah, ini lanjutan big goals ya. Jadi, tujuan akhir kita adalah mencari si binder baru dari geopolimer, alternatif pengganti flash. Coba. Adli, big goal kita apa, Adli? Biar kita satu paham dulu nih. eh ini apa namanya itu goalnya Pak? Ya, goalnya apa? Mencari binder baru dengan alternatifnya fly ash. Terbalik. Redaksinya salah itu. Coba diperbaiki redaksinya. eh Menggunakan fly ash sebagai binder baru di geopolimer. Kurang tepat. Intang, big goalnya apa, Tang? Ini kalau kalau goalnya sendiri itu mencari alternatif bahan lain sebagai binder baru di geopolimer. Kan biasanya Nah, fly ash gitu. oke. Benar. Nura, apa Nura? Big goalnya? Wah, Bisa banget mendapatkan alternatif baru dari Mama Bapak. Apakah terdengar Bapak? Suara saya lagi di luar Pak. Dari kedengeran, Fly kedengeran. Ash. Oke. Jadi itu ya, kita big goalnya harus sama-sama tahu dulu dan sepakat. Harus kita tuh mau ngapain nih sebenarnya? Kuliah apa sih GTWM ya? GTWM. Kita mata kuliah apa sih ini? Waste Management and Green Technology ya? Oh, kalau peminatannya Ya, ya, peminatannya. Green Technology and Waste Management. Green Technology and Waste Management, Yes. GTWM. Ya, Oke. GTWM. Nah, GTWM kita sekarang di geopolimer, teknologi hijau. Tuh, jadi kenapa geopolimer? Karena semen menghasilkan CO2. Itu ya. Jadi kita harus harus sepakat dulu, harus sevisi dulu. Kita nih kuliah ini tujuannya apa? Itu. Jadi di GTWM, Green Technology and Waste Management, Green Technology adalah kita mau bikin bahan yang bisa keras seperti semen dan beton, tapi nggak pakai semen.
Gimana caranya greennya? Greennya limbah. Jadi penggunaan limbah gitu ya sebagai bahan bakar utama. Waste management apa? Nah, fly ash itu kan limbah. Limbah dari hasil pembakaran batu bara. Itu limbah yang terbang, abu terbang lah. Tuh, jadi dengan geopolimer sebenarnya GTWM itu dapat satu pemanfaatan limbah, yang kedua dikelola, reuse, digunakan lagi nih. Gitu. Jadi geopolimer sangat nyambung dengan GTWM. Nah, big goal ya, pertama kita cari binder baru sebagai alternatif pengganti fly ash. Karena fly ash di Indonesia sudah ada harganya. Jadi kita cari binder baru. Kalau bisa yang masih free. Nah, kemudian sebelum ke sini, ini kan big goal-nya. Kita nanti di akhir kuliah, oh ada nih binder baru, materialnya ini namanya. Gitu. Nah, itu tujuan akhir. Nah, sebelum ke situ, ada uji labnya, ada uji lab kuantitatif sama uji lab kualitatif. Karena kita di kampus D4 itu nggak ada alat yang kuantitatif ya. Kuantitatif itu alat untuk menguji waktu kering sama kotekan. Ini adanya di lab sipil atau di pabrik semen, ini ada banyak. Nah, di lab kita nanti uji kualitatifnya itu ngujinya waktu kering aja, waktu kering pasta. Gitu. Nah, tapi sebelum ke uji lab, ini kan yang dua ini praktikum. Sebelum ke lab, sebelum praktikum, dapetin dulu materinya nih, kuliah geopolimer. Tentang pastanya, tentang betonnya, sama value added product. Tapi sebelum ke sini, sebelum ke geopolimer, belajar dulu tentang semen. Gitu. Jadi untuk dapetin binder baru dari geopolimer, langkah pertamanya itu ini. Tahu dulu semen itu apa. Ada acian, ada plesteran, ada beton. Itu. Nah, nanti baru naik. Ini selesai, baru ke geopolimer, baru uji lab kuanti, baru dapat binder baru. Mudah-mudahan dapat gitu ya. Oke. Ini rules-nya ya. Ini hal baru yang saya tetapkan di tahun ini karena tahun lalu masih masa percobaan, masih mencari bentuk. Nah, yang tahun ini, mahasiswa yang 5 orang sekarang, itu rules-nya seperti ini. Jadi, nanti ada nilai akhir ABC. Ini rentang dari saya ya. Jadi, A itu 85 sampai 100, B itu 6184, C itu 3360. Tuh. Yang D mudah-mudahan nggak ada ya. Karena kalau D kan bukan yang harus ngulang biasanya. Tuh. Nah, si ABC ini didapatkan dari 4 parameter. Ini parameternya nih yang saya tetapkan ya. Jadi satu, presentasi, Excel, praktikum, laporan akhir. Jadi 5 orang ini nih, Adli, Raffi, Bintang, Nura, Sani, itu selama kuliah dari awal sampai akhir itu akan saya pantau. Kalau presentasi yang saya observasi adalah inisiatif sama komunikasi. Kayak tadi lah. Kalau tadi kan saya tunjuk ya, Raffi apa Vi? Itu Bintang apa Tang? Nah, itu bukan poin inisiatif. Itu cuma poinnya di komunikasi. Nah, kalau presentasi itu siapa yang mau maju duluan, berinisiatif, itu ada poin di situ. Jadi dari berlima, saya akan observasi 4 parameter. Dari 4 parameter yang diobservasi adalah inisiatifnya, komunikasi, kalau Excel nanti ada perhitungan dan analisis, waktu praktikum itu persistensi. Kenapa persistensi? Karena kalau gagal kan harus ngulang. Ada triplo, ada duplo gitu ya. Nah, itu harus persisten, harus daya juangnya tinggi lah, endurance-nya bagus. Nah, itu jiwa-jiwa R&D itu biasanya begitu. Kemudian kalau praktikum, analisis dari hal yang udah dia dapatkan, misalnya percobaan A tambah B tambah C. Nah, ini apa yang terjadi nih? Terus dampaknya apa? Terus kenapa? Nah, itu kan analisis. Baru terakhirnya laporan, dia membuat laporan. Nah, laporan akhir yang saya lihat nanti komunikasi, karena laporan akhir harus dipresentasikan. Kemudian root cause analisisnya apa nih? Kenapa kesimpulan kamu begini? Nah, dari situ nanti rekomendasinya apa? Oh. Sampai di sini jelas? Mau nanya Pak yang Excel. Ya.
Silakan. Kalau yang Excel itu kan perhitungan itu apakah hasil lebih difokuskan ke hasil akhir atau kayak pola Excelnya gitu, Pak? Nah, jadi geopolimer itu saya udah buat rumus ya. Syaratnya kita bisa menilai ini material bisa dipakai atau enggak, sebenarnya kita harus XRF. X-ray, harus pakai X-ray dulu. Jadi yang kita lihat misalnya ada material fly ash ya. Nah, itu dicek silikanya berapa persen, aluminanya berapa persen, si besi oksida berapa persen, CaO-nya berapa, MgO berapa. Nah, itu nanti kita masukkan ke rumus sehingga ada rasio-rasio mol gitu ya. Nah, tugas kalian ini nanti sebenarnya formulanya udah ada. Nanti saya kasih. Tugasnya itu nanti nyari dosis. Tuh, dosis berapa dari si binder dan dari aktivator sehingga rasio molnya nanti warnanya hijau. Itu. Jadi Excel-nya udah ada nanti. Tugasnya justru Excel itu kan hanya tools. Tugasnya justru menganalisa ini gimana ya formulanya, dosisnya harus berapa gitu. Gitu kalau untuk Excel. Oh, berarti lebih ke hasil ya, Pak, itu hitungannya kan, Pak. Berhasil menemukan, menyelesaikan permasalahannya atau enggak? Ya, Oke. hasilnya satu hal. Hal keduanya adalah kan misal dari hasil kita nanti dapat rasio mol, warnanya hijau semua tuh. Nah, setelah itu dapat, kita reaksiin kan, kita coba di lab. Berhasil nggak dia set atau keras gitu. Kalau nggak berhasil berarti cari formula baru gitu. Jadi hitungan di Excel adalah satu hal, itu teorinya, hitungan teori. Si teori nanti kita bawa ke lab. Bener kan nih hitungan saya nih, keras nggak ternyata gitu. Ada lagi? Oke, siap. Makasih, Pak. Mau nanya Pak, Ya, cuma ini aja sih. Kalau misalkan buat nanti ini tuh dikerjainnya masing-masing atau untuk gimana Pak? kelompok ya. Ada kelompok? Tahun lalu sih karena mahasiswanya 12, saya bagi kelompok ya jadi 3. Cuma ini karena hanya berlima, kita lihat nanti deh ya. Kita lihat nanti sama bahan soalnya. Kalau bahannya cuma dikit, dari 5 mungkin kita bagi 2 atau bisa individu. Tuh, saya Oke Pak. masih nyari format. Misalnya kalian nemu material nih, Pak ada material ini jumlahnya 1 kilo. Nah 1 kilo kalau kita bisa bagi-bagi jadi kecil gitu, nah ini bisa kita buat individu aja. Gitu. Nah, ada lagi? Itu bertanya, kemudian menjawab, ngacung, itu poinnya di sini ya. Makanya dari setiap parameter itu pasti ada inisiatif. 3 dari 4 selalu ada inisiatif. Karena inisiatif itu sekarang barang mahal ya. Kita di industri nih, di dunia kerja, nyari yang tipikal inisiator itu susah. Jadi kebanyakan follower, kebanyakan maunya udah ada SOP tinggal follow gitu ya. Nah, tipikal leader itu sekarang agak sulit dicari ya. Itu makanya saya mulai dari sekarang zaman masih jadi mahasiswa nih, kalian-kalian ini poin inisiatif nih harus ada gitu. Jangan takut ngacung ya, jangan takut salah kalau ngomong karena itu namanya juga belajar ya pasti ada salah. Jadi kalau dengan saya mau ngacung aja, mau nanya aja karena nggak ada pertanyaan bodoh ya. Jadi biar kita kan dari dulu takutnya gitu ya, takut kalau nanya ini pertanyaannya receh, atau kalau nanya takut diketawain gitu, atau ya takut salah aja gitu nanya. Nah buat saya itu nggak berlaku ya. Jadi silakan itu disingkirkan sikap-sikap mental kayak gitu. Kita mulai dari angkatan ini. Kalau inisiatif itu barang langka, jadi kalian harus cari nih. Ini soft skill tapi ini value ya. Tuh. Oke, jadi setiap kuliah nanti kalau ada bagian presentasi
Ini silakan mengajukan diri, itu poin inisiatifnya dapat. Komunikasi nanti sambil jalan saya ajarin public speakingnya bagaimana gitu. Kalian dari awal kalau sadar ya coba hitung berapa kali saya ngomong itu filler namanya ya. Apa namanya juga filler. Terus mungkin tuh filler juga. Jadi di public speaking tuh 2 minggu yang lalu atau 26 Juli saya kasih ke yang S1 kimia itu cara berbicara begini, gestur badannya begini gitu. Makanya kalau online agak kurang asik sebenarnya. Sebenarnya kalau online mestinya on cam sih. Cuma demi saya menghemat baterai ya, jadi belum bisa dilakukan. Tapi kalian masih ada yang di jalan lah, masih ada yang di ruangan lah mau meeting tadi. Nah, poin Excel nanti poinnya di sini inisiatif, kemampuan kalian menghitung, analisis. Praktikum, inisiatif, persisten, analisis, membuat laporan. Laporan akhir, komunikasi, root cause analisis, konklusi, dan rekomendasi. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Atau ada pendapat? Mau nanya lagi, Pak. Silakan. Kalau untuk si bahan sendiri berarti alternatif itu sebisa mungkin kalau kita targetnya yang non cost gitu, Pak ya. Target bahan alternatifnya. Betul. Kalau bisa free. Kalau misalnya nggak ada, berarti ya cost serendah mungkin. Betul. Oke. Betul sekali. Itu. Sebagai gambaran yang bisa jadi binder itu satu fly ash ya yang udah banyak dipakai. Fly ash itu harganya sekitar 240 sampai 250.000 per ton. Ada juga GGBFS. GGBFS itu granulated ground granulated blast furnace slag, itu hasil dari pabrik baja. Jadi pabrik baja dia ada limbah GGBFS, nah itu juga bisa jadi binder. Cuma harganya mahal. Harganya udah di angka 400 sampai 500.000 per ton. Lebih mahal dari flash. Jadi nanti silakan di googling ya, kita cari sama-sama, googling ChatGPT lah, kira-kira binder geopolimer apalagi nih yang ada di Indonesia yang cost-nya lebih rendah. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut deh. Mau nanya lu, Pak. Oh, boleh. Buat yang tadi, yang buat si binder itu tadi sendiri, Pak. Kan Hmm. tadi kita usahain minimal seminimal mungkin kosnya kan. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada yang kosnya murah tapi nggak mencapai target kita tadi, tapi adanya yang lain, alternatif yang lain yang kosnya mungkin lebih mahal tapi mencapai targetnya, itu kita bakal pilihnya yang mana, Pak? Ada 2 cara ya. Misalnya kita taruh fly ash ya. Binder utamanya fly ash. Misalnya taruhlah harganya 250.000 per ton. Ada material yang lebih murah dari fly ash, misalnya tahun lalu limbah dari pabrik keramik Kohler. Nah itu limbah gratis tuh harganya. Silikanya ada, aluminanya ada. Tapi ternyata nggak perform. Nah kalau nggak perform nanti sifatnya sebagai substituen aja. Bukan jadi binder utama. Gitu. Jadi binder utama tetap fly ash. Tapi nanti si limbah Kohler gitu contohnya ya. Nah itu dia jadi substitusi aja. Misalnya menggantikan fly ash 10% atau 20% gitu. Cuma kalau ketemu tadi yang materialnya lebih mahal, asal dia perform, bisa jadi kuantitinya lebih dikit dibandingkan fly ash. Misalnya kalau pakai fly ash 100% gitu ya, ditambah sama aktivator untuk dapat kekuatan 100 misalnya gitu. Tapi si limbah yang lebih mahal, dia hanya cukup 70% aja nih untuk mencapai nilai 100. Nah itu bisa juga. Maka nanti kita lihat
performance-nya kayak apa, harganya kayak apa. Karena kita kalau di industri ya, udah nggak, ini juga saya masukkan ke teman-teman peneliti di S1, di D4, S1 lah terutama. Itu penelitian tuh banyaknya masih product driven, jadi masih saya bisa ini, kemudian dicobalah di lab, tapi fungsi akhirnya nggak tahu, marketnya nggak tahu nih, ini buat apa ya nanti ya gitu. Selalu kalau penelitian, kalau di saya formulanya apa, harga bahannya berapa, bisa kompetisi nggak dengan material existing gitu. Dan udah ketahuan dulu marketnya. Kayak geopolimer nih, marketnya satu beton. Cuma udah ketahuan kan, kalau beton geopolimer pasti mahal. Ada nggak geopolimer ini aplikasinya untuk fungsi yang lain? Ada. Waktu di SBY tahun lalu saya nemu ada 2 aplikasi dari geopolimer. Itu kalau pakai bahan geopolimer masih bisa saving dibandingkan material existing yang dari semen. Itu. Kayak gitu. Jadi kita penelitian satu harus tahu segmen marketnya apa. Kemudian yang kedua, selalu perhitungkan cost. Cost-nya berapa nih bikin ginian. Jangan kita bisa bikin tapi mahal gitu kan. Itu sama industri nggak akan dipakai juga. Tuh. Udah jelas Adli? Apa belum? Kalau belum silakan. Cukup jelas, Pak. Kalau misalkan Oh, kita menemukan, misalnya udah kita hasil dari R&D-nya udah menemukan nih Pak semuanya, yang binder yang kita pengen gitu, hmm. itu bakal bisa dikomersilin atau enggak gitu Pak? Oh, sangat bisa. Masalahnya seberapa cepat aja. Saya di SB tahun lalu itu ya, udah bikin material, nama mereknya saya buat, cuma karena timnya lambat, jadi tahap ke komersialnya lambat juga, nggak launching gitu. Padahal minimal tuh penggunanya adalah internal. Jadi SBI itu kan dia ada di grup Semen Indonesia ya, Semen Indonesia Group atau SIG gitu. Nah minimal tuh konsumsinya ada di situ. Jadi 2000 ton selama setahun, 2000 ton kan berarti 2 juta kilo ya. Kalau kita ambil margin Rp1.000 aja per kilo, berarti kan udah bisa saving 2 miliar. Nah kayak gitu tuh. Itu buat industri menarik. Wah ada saving nih, savingnya berapa? Marketnya berapa? Nah marketnya ada 2000 ton nih kebutuhan material ini. Nah kalau pakai geopolimer, bisa saving berapa? Taruhlah target saving Rp1.000 per kilo. Dikali tadi needs-nya ada 2000 ton atau 2 juta kilo. Berarti kan bisa saving 2 miliar. Nah kayak gitu. Jadi selalu kita penelitian itu needs-nya ada, kemudian seberapa bisa kompetisi dengan existing produk itu. Ini tambahan ya, kalau di industri itu ada NBC, ada NBA. NBC itu next best competitor. Misalnya semen merah putih, itu NBC-nya nanti semen Dynamics, semen Gresik, semen 3 roda gitu ya. Itu NBC tuh, next best competitor. Tapi ada juga NBA, next best alternatif. Jadi lawannya udah bukan semen. Misalnya semen merah putih nih untuk aplikasi ngaci misalnya. Nah lawannya udah bukan acian dari 3 roda acian Gresik, tapi lawannya misalnya Gipsum gitu. Nah itu udah next best alternatif. Jadi kompetitornya udah bukan semen lagi, udah produk tetangga, udah produk lain. Atau bisa aja nggak perlu diaci, langsung dicat misalnya gitu. Atau misalnya dinding nih, dinding bata ringan, biasanya dikamprot dulu sama plesteran, baru diaci, baru dicat. Nah ini kan semen produknya. NBA-nya adalah mortar instan. Mortar instan, dia plester sama aci udah jadi satu, langsung bisa dicat. Nah itu NBA itu namanya. Itu buat pengetahuan tambahan ya. Nah Raffi bisa diulang nggak? NBA apa, NBC apa? Siapa yang bisa ngulang? Ini observasi udah berjalan ya. 3 nama yang udah ada di kepala saya nih, Adli, Bintang, Raffi.
Itu udah ada poinnya udah lebih tinggi dibanding Nura sama Sani ya. Tuh. Jadi nanti dashboard nilainya akan selalu saya update kayak kayak liga kayak liga-liga lah. Ada skor di liga gitu, siapa yang di papan atas, siapa yang di bawah, siapa yang udah A, siapa yang masih C gitu. Siapa yang bisa ngulang NBC dan NBA? Poin inisiatif, ayo. Raffi tadi udah open mic mau nyoba. Bentar Pak, lagi inget-inget dulu. Agak lupa. N-nya next, B-nya best. Ayo, C-nya apa? A-nya apa? C-nya kompetitor. Jadi NBC artinya apa? Next best kompetitor. Siapa yang mau dapat poin inisiatif? Ya Pak. Silakan. Jadi kalau misalkan secara general kalau next best kompetitor itu kalau misalkan dari contoh Bapak kan eh misalkan ada semen tiga roda, terus semen gersik dan lain-lain. Jadi itu salah satu kompetitor yang bisa bersaing lah dibanding misalkan saya di semen tiga roda, terus ada semen gersik. Nah, salah satunya semen gersik ini salah satu NBC saya karena dia bisa bersaing dengan si semen tiga roda tadi. Oke. Kalau NBA? Adli mau lempar ke siapa, Di? Yang jawab NBA. Sok lempar. Raffi Pak tadi nanggung. Oh iya, sok Raffi. Vi, NBA apa, Vi? Aduh, bentar Pak. A-nya alternatif. Next best alternatif. Lupa. Adli tahu nggak? Adli NBA. Poinnya banyak nih Adli nih. Next best alternatif. Ini tapi saya sambil searching sih Pak tadi Ya sok. buat yang NBA. Jadi kalau misalkan yang sedapat saya next best alternatif itu produk atau jasa lain yang bukan pesaing langsung, tapi bisa menjadi pilihan pengganti bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Tuh. Jadi kelebihan kuliah zaman sekarang ini apalagi online. Kalian tuh kalau ditanya, kan ini online terus off cam ya. Itu kalau nggak tahu mah langsung aja googling atau chat GPT. Itu nanti begitu jawabannya keluar, kan ada validasi kan. Nah, saya bisa validasi nih. Yang paling parah kan kalau kita nanya chat GPT itu, ini benar atau enggak ya? Validasi dari siapa? Gitu. Cuma kalau pertanyaan kayak gini, ini apa? Nanya chat GPT, apa nanya Google. Nanti keluar jawaban. Nah, baru validasi. Itu. Jadi kuliah zaman sekarang sebenarnya lebih mudah ya, makanya IPK juga tinggi-tinggi ya. Itu. Jadi kalau misalnya nggak tahu atau tadi lupa apa yang saya omongin, langsung aja searching NBC apa, NBA apa gitu. Nanti juga pasti keluar tuh. Nah, cuma harus dinarasikan ulang. Tadi yang Raffi baca itu kan hasil googling seperti itu ya. Itu masih kentara bahasa bahasa textbook lah istilahnya gitu. Nah, kamu harus narasikan ulang sehingga narasikan ulang itu jadi jawaban kamu tuh dengan bahasa kamu. Nah, itu bedanya. Tuh. Oke. Itu tambahan tadi ya NBC NBA ya. Dari rules udah clear ya? Apa masih ada yang mau ditanya rulesnya?
Dari saya Kalau sudah aman, Pak. Aman, Pak. oke, Aman kalau Pak, kal- aman. kalau kalian nanti dapat C, saya nggak ngasih ulang ya. Jadi misalnya entah nanti ada ujiannya atau entah nanti bentuknya tugas atau project. Nah, kalau kalian dapat C, itu udah nggak ada ulang tuh. Jadi C ya udah C gitu. Jadi one shot aja. Makanya nanti setiap kuliah saya update kayak hari ini nih. Hari ini tuh saya update. Oh, Adli nih poin inisiatifnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tuh. Bottom two-nya siapa? Bottom two-nya ya kelihatan. Nah, ini Nura, Sani ini bottom two nih. Dari poin inisiatif menjawab. Tuh. Kalau lagi meeting ini atau lagi di jalan itu mah risiko kan. Karena kita kuliah kan jam 8 malam. Itu dan sepakat. Sehingga kalau kalian mendua gitu sambil jalan lah atau sambil meeting apa gitu ya itu udah risiko yang dipilih sendiri ya. Itu. Oke. Ini terakhir. Jadi kita belum mulai kan kuliahnya apa itu semen, apa itu geopolimer. Jadi minggu depan kalian silakan cari semen itu apa, geopolimer itu apa. Nah, cuma yang saya mau itu nanti dinarasikan dengan bahasa kalian. Misalnya Raffi searching pengertian semen, lalu cara membuat semen. Jadi ini apa itu semen itu pertanyaannya general ya. Bisa semen itu terbuat dari ini, atau semen itu adalah apalah. Nanti kan pasti banyak tuh dari jawaban-jawaban di internet. Nanti dinarasikan dengan bahasa kalian sendiri, biar lebih nempel di kepala. Termasuk geopolimer ya. Geopolimer itu apa? Nanti kalian ketemu, entah itu jurnal, entah itu di Google, geopolimer adalah begini, terbuat dari ini. Itu. Nah, itu pengertiannya bisa luas. Jadi yang kalian temukan jawabannya nanti saat searching, nah itu direkam aja di kepala. Karena nanti itu dinarasikan ulang, kalian presentasi. Itu. Presentasi mau pakai slide boleh, mau nyiapin slide boleh, mau verbal aja boleh. Itu. Cuma itu bukan tugas ya. Jadi sifatnya prolog sebelum kita mulai kuliah. Jadi minggu depan sebelum kita mulai kuliah tentang semen dan geopolimer, itu dari kalian berlima nanti inisiatif dulu. Pak, saya mau jelaskan tentang semen. Tuh, semen itu adalah bla 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 bla. Masih ada yang kurang nih misalnya nih. Nah, nanti lempar ke orang berikutnya. Kamu tinggal tunjuk aja. Berikutnya si ini, Pak. Yang belum saya terangkan, nanti dia akan menjelaskan. Nah, itu boleh. Tuh. Jadi nanti pembagiannya siapa yang mau cari tahu tentang semen? Cung. Saya semen. Oke. Saya, Pak. Ya, saya geopolimer, Saya, Pak. Pak. Saya geopolimer. Saya geopolimer. Oke. Geopolimer. Shani. Nura juga. Atau hanya satu orang? Nura, Sani, geopolimer ya. Boleh, Iya, boleh, Pak. Pak. Semen, Pak. Oke. Pak. Raffi apa, Vi? Semen, Pak. Raffi semen. Bintang semen tadi ya? Berarti, Pak, Betul Pak. itu kita cuma cari definisi secara umum atau kayak ada dijelasin prosesnya juga, Terserah. Pak. Sejauh kalian bisa ngulik aja. Oke, Pak. Misalnya dapatnya banyak nih. Nah, kalian nanti terangkan ya mau 5 menit boleh, mau 10 menit boleh. Kalau dirasa 5 menit, udah kali ya gitu. Nah, kamu lempar. Berikutnya tentang semen dari si ini, Pak. Itu, aku tunjuk aja. Tuh. Adli mau semen apa geopolimer? Semen juga deh, Pak. Oke, berarti yang laki semen, yang cewek geopolimer ya. Oke. Pak. Jadi ingat-ingat minggu depan kita insya Allah mulai lagi jam 8. Bisa cepat, bisa molor, bisa on time waktunya ya maksudnya ya. Jadi dari jam 8, kalau 2 SKS kan mestinya sampai 9.40 ya, atau setengah 10 lah. Tuh, cuma ya bisa lebih cepat kayak hari ini, bisa pas waktunya atau bisa molor. Gitu ya, gimana
minggu depan. Bagusnya sih on time ya. Bukan on time, on track. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya masih aman, Pak. Aman. Dari saya juga sudah Saya juga cukup masih aman, Pak. Bapak. Oke. Bintang aman, Bin? Sani aman? Aman, Pak. Oke. Jadi tugas minggu depan apa? Siapa yang bisa ngulang? Saya. Jadi buat Saya Pak, saya Pak. Ngacung, ngacung. Jangan rebutan. saya Pak. Ada fitur Saya, ngacung saya, tuh. saya Pak. Saya, Pak. Nah, Nura. Nura. Oke, baik. Izin menjawab Bapak. Jadi untuk minggu depan itu nanti kita mencari materi-materi terkait semen dan biopolimer, dan untuk materi-materi itu tidak dibatasi. Jadi sebanyak-banyaknya kita mencari informasi. Jadi nanti ketika minggu depan itu kita sudah tahu apa itu semen dan geopolimer secara lebih mendetail. Seperti itu Pak. Oke. Ada yang mau melengkapi jawaban Nura nggak? Ngacung, ngacung. Enggak ada. Emang udah lengkap jawabannya ya. Jadi itu ya. Minggu depan kita mulai dengan kalian presentasi dulu, tapi dengan narasi sendiri. Bisa pakai slide, bisa verbal. Durasinya terserah, yang terserah lah. Maksimal 10 menit. Nah, kelamaan deh. 5 menit ya. Maksimal 5 menit. Kemudian detailnya sejauh apa, itu nanti tergantung bahan yang kalian dapat. Kemudian setelah salah satu presentasi atau bercerita, bisa lempar ke orang berikutnya. Itu ya, untuk melengkapi. Jadi misalnya yang maju duluan, misalnya Adli. Nanti Adli udah 5 menit, mau lempar ke siapa? Bintang atau Raffi tentang semen. Nanti begitu seterusnya. Nura, geopolimer, nanti dilengkapi Sani. Itu ya. Oke ya, jadi dashboardnya ini ya. Nilai ABC-nya udah ada tuh. Rentangnya, parameternya udah ada. Jadi nanti setiap kuliah, parameternya 4 itu. Presentasi, Excel, praktikum, laporan akhir. Setiap kuliah dan praktikum itu yang saya observasi ada inisiatif, komunikasi, perhitungan, analisis, persisten, laporan, dan lain-lain. Itu ya. Nanti dashboardnya ada siapa yang ada di top score, siapa yang ada di bawah. Dan saya ulangi, kalau nilai udah C, itu nggak ada ulangan. Itu ya. Jadi sebisa mungkin dapat A, atau paling rendah B lah. Itu. Tahun lalu tuh paling rendah B. Nah, tahun ini kita lihat. Apa ada yang C atau A semua, atau ada yang B. Oke? Bapak mohon maaf, saya izin bertanya. Silakan. Untuk rentang itu biasanya untuk nilai A itu dari 80 Pak startnya. Mulai dari 80 sampai 100. Paling kecilnya apa? 80. Enggak, paling kecil hurufnya C apa D? Paling kecil hurufnya itu eh, kalau di kita itu sampai sampai E kan? Sampai E ya. Kamu E0 Pak, D1. E0, D1. Ya, C2, B3. A4. Bukan, maksudnya nilai ujian gitu. Emang ada yang E? Jangan dong Pak. Jangan sih Pak, belum. Itu Semoga dia. tidak ada sih Pak. Kan rentang yang sekarang ada D, ada E kan. Nah, saya buat rentang A-nya itu, saya buat rentangnya lebih tipis, ABC, tapi diketatin dikit. Jadi A-nya mulai dari 85. Gitu.
Kan biasanya A-nya berapa tadi? 80 ya? Betul. Saya naikin grade-nya A-nya 85. Nah, cuma maksimalnya paling kecil C. Jadi nggak ada yang dapat D. Mestinya tuh. Cuma nanti saya diskusi sama Pak Ari deh. Karena tahun lalu juga begini yang saya pakai. Ya baik Pak. Terima kasih. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada, berhubung baterai saya juga tinggal tipis ya. Jadi kebetulan. Nura masih ngacung? Oh, mohon maaf belum kalau Oh, boleh. Mohon masih maaf ngacung, Bapak. saya biarin nih. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, kalau nggak ada ya, materi kuliahnya hari ini saya tutup dari saya. Kalau Pak Ari masih ada nggak? Ya ada. Ri mau nutup, Ri? Oh boleh, boleh. Ya Ya karena udah. yang membuka ya tadi ya. Iya, kan yang buka. Iya. Silakan. Ya terima kasih. Jadi begitu ya.